Berjuang subuh. Salat subuh seramai salat Jumat. Mujahid subuh. Istiqamah sampai husnul khatimah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jogja. Iya. Kita ikut Pelatnas, ada 11 orang yang mewakili teman-teman. Itu umur kita baru 2 bulan kayaknya. Kita ikut ke Jogja Pelatnas. Di sana kita dapat 2 penghargaan. Tujuan subuh terbaik Indonesia. Nanti ada pujian subuh itu baru saya rajin di masjid. Dulu itu kan kalau kita tahu gitu. Iya, betul. Apa kita lakukan apa semua. Iya. Nah, termasuk itu sebenarnya demo menurut Ustaz itu bertentangan. Oke. Juang karena itu yang berat. Dan di saat waktu subuh sudah ringan, saya rasa Ya, yang lain pasti ringan. lebih ringan. Jadi otomatis memang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, kita akan ngobrol soal pendidikan, politik, sosial, budaya, keagamaan, dan hukum. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Komunitas ini sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Nah, coba kita mengupas soal keagamaan hari ini. Saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba, Arianto Lewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Dan didampingi dengan Musafir SS sebagai Humas Komunitas Pejuang Subuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalau ini lighting saya ini Pak Ketua. Ya, beliau dulu aktivis yang sangat disegani juga. Oke, kali ini coba kita akan mengupas bagaimana pergerakan dan program-program Pejuang Subuh. Dan tema kita yang kita angkat coba, pentingkah waktu subuh itu diperjuangkan? Ya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan apa sih tujuan dan program komunitas pejuang subuh ini sampai terbentuk, dan apa yang mendasari sampai pejuang subuh ini bisa dibentuk oleh teman-teman pejuang subuh. Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal kami terbentuk atau berdiri komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba itu tepatnya 28 Oktober 2018 bertepatan Sumpah Pemuda. Ya. Alhamdulillah inisiatif awal terbentuknya komunitas Pejuang Subuh itu diawali dengan beberapa teman-teman karena melihat pada saat itu kondisi setelah kita kemarin jalan-jalan di setiap masjid, kita mendapati jamaah-jamaah subuh itu sangat sepi, artinya didominan sama orang-orang tua. Oke. Nah, disitulah kita berinisiatif karena kita juga sendiri ingin memotivasi kita punya ibadah juga di subuh begitu berat sampai memang subuh diperjuangkan karena begitu beratnya. Iya. Bangun subuh. Iya, betul. Sebenarnya banyak yang bangun subuh. Iya. Tapi dia nggak bisa, dia nggak ke masjid. Iya. Tapi ke pasar. Iya, betul. Disinilah komunitas pejuang subuh dibentuk dalam artian kita mendirikan komunitas ini untuk mengajak teman-teman yang betul-betul berat, betul bangun, tapi kita mengajak ke masjid secara berjamaah, bukan untuk urusan perdagangan dulu, tapi ibadahnya dulu. Iya. Ibadahnya baru kita urusan dunianya. Iya. Mendahulukan ibadah. Iya, betul. Selama ini teman-teman seperti itu. Makanya setelah berdiri sudah hampir alhamdulillah masuk 3 tahun ini di Pejuang Subuh itu alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang ikut ambil bagian di sini, termasuk mungkin saudara Bri sendiri. Alhamdulillah sudah lama yang bergabung, dan sesuai tadi dengan temanya bahwa kenapa mesti diperjuangkan ini waktu subuh, kan itu tadi memang sangat berat. Kami pribadi juga memang berat. Sebelum ada Pejuang Subuh itu memang kita jarang mau melaksanakan salat subuh. Iya. Tapi alhamdulillah
setelah ini banyak semangat dari teman-teman karena kita di sini ada beberapa divisi. Artinya teman-teman yang ingin dijemput, dibangunkan ada divisinya semua. Jadi kita fasilitasi. Kalau dia bilang, saya berat, misalnya kita bangunkan, siapkan saya kadang pagarnya lagi gedok-gedok, jemput dia fasilitas kendaraan. Akhirnya memang pada saat awal itu memang harus dipaksakan dulu. Betul. Ya. Setelah dipaksa sampai 1-2 minggu atau 1 bulan, akhirnya dia sudah terbiasa. terbiasa. Dia lagi yang membangunkan menjemput. Jadi yang lain. Banyak teman-teman yang sudah ikut bergabung. Oke Pak Ketua. Jadi ini mendasari pertama bahwa kegelisahan teman-teman pejuang subuh ini melihat bahwa setiap subuh itu kurang jamaah yang ada di masjid-masjid. Kedua, ya malah didominasi oleh orang-orang tua. Nah, inilah yang kegelisahan inilah teman-teman pejuang subuh akhirnya membentuk komunitas pejuang subuh. Saudara Musabir, lebih akrab saya panggil Bri ya. Ya. Karena beliau ini kan lebih akrab dipanggil Bri. Mungkin ada tambahan, Bung Bri, silakan. Oh iya. Jadi di komunitas pejuang subuh itu kan ada beberapa karakter. Ya. Nah, sebagian besar yang bergabung di pejuang subuh itu orang-orang hijrah. Ada kan kita tidak perlu ceritakan masa lalunya tuh. Ya. Kalau kita satu hijrahnya beberapa di situ. Alhamdulillah dengan adanya komunitas pejuang subuh itu memotivasi mereka untuk berubah, berbenah. Nah, setelah dia masuk, dia bilang terkadang sama saya dulu malas salat di masjid. Tapi ini setelah masuk di pejuang subuh, malu-malu mungkin dirasa kalau tidak salat di masjid. Karena menjadi motivasi itu subuh saja bagi dia mudah dilakukan. Bagaimana dengan perangkat lain? Sendirinya itu. Nah, juga di pejuang subuh itu ada beberapa program. Nah, di pejuang subuh itu ada sedekah Jumat. Nah, jadi setiap Jumat itu yang dikoordinir oleh Haji dan kawan-kawan itu kita mengumpulkan impak dari internal kami, kemudian dibikinkan nasi pagi pondok pesantren dan orang tidak mampu. Nah itu. Kemudian ada juga program impak beras. Setiap bulan. Saya koordinir itu. Nah, kita biasa terkumpul dana 2 jutaan lebih sedikit atau 1 juta lebih, kita beli beras di Ustaz Abdar, kemudian kita bagi-bagi ke pondok pesantren dan beberapa warga tidak mampu. Dananya dari mana? 2 juta lebih ini? Dari kami. Oh, dari internal? Iya, dan biasa juga ada teman dekat saya. Eksternal? Ada teman dekat. Ada donatur tetap? Ada donatur. Oh, alhamdulillah. Setiap bulan. Iya. Jadi di pejuang subuh ini ada beberapa bidang ya Pak Ketua ya. Ada yang khusus membangunkan, ada yang khusus menjemput. Iya. Betul. Ada juga yang mengumpulkan beras. Program baru. Ya. Jadi kita itu ada program baru membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Jadi kita berkelompok 10 orang. Nah itu 10 orang. Misalnya saya juz 1, halaman 1. Selanjutnya Rian Telewa, halaman 2. Itu 10 orang itu, jadi itu motivasi. Dan alhamdulillah nanti setelah itu, ini bukan Riana, motivasi saja. Orang mau rajin baca Al-Quran. Nanti setelah ada program itu, biasanya itu ada pilihan. Kalau dengarkan lagi taklim, bahwa pentingnya baca Al-Quran, baru mungkin lagi baca. Tapi kalau di rumah itu taklim tidak dibaca. Nanti setelah ada program itu, rutin ya, menjadi reguler ya. Iya. Oke, Mbak Bung Bri. Pak Ketua, saya kembali ke Pak Ketua. Pejuang subuh secara kelembagaan, hierarkinya ada di pusat atau hanya ada di Bulukumba? Jadi status kita pejuang subuh awalnya itu memang kita berdiri sendiri. Ya. Setelah karena ada logo, setelah kita dapatkan logo, ternyata dia ada pusat di Jakarta. Oh, ada pusatnya? Iya, namanya YPC, Yayasan Pejuang Subuh Indonesia. Nah, setelah kita komunikasi, alhamdulillah pertama di Sulawesi Selatan itu Bulukumba pertama di Sulawesi Selatan. Oh, iya. Iya. Jadi setelah terdaftar kita pada saat 1 bulan berjalan kemarin terbentuk, kita kemarin pas ada Silatnas di Jogja. Iya.
kita ikut Pelatnas, ada 11 orang yang mewakili teman-teman. Itu umur kita baru 2 bulan kayaknya. Kita ikut ke Jogja Pelatnas, di sana kita dapat 2 penghargaan. Tujuan suku terbaik Indonesia atas nama Bulukumba. Bulukumba. Alhamdulillah ada sertifikat kita dikasih. Ini Alhamdulillah. kaget juga pada member Pujang Suku lain waktu baru terbentuk langsung Iya. dapat piagam. Ternyata daerah lain itu dia tidak tiap hari safarinya, cuma Sabtu Ahad. Oh, Kita iya. tiap hari. Memang rutinitas ya, reguler memang setiap hari. Sampai hari ini kita sudah hampir, karena COVID kemarin terhenti 6 bulan, Ya. safari kita sampai hari ini sudah 802 hari kita bersafari. Oh. Setiap harinya? Setiap hari, kecuali pada saat kemarin COVID kita sempat terhenti Iya. beberapa 3 bulan 4 bulan, nah itu terputus. Tapi setelah itu kita lanjut lagi. Oh, iya, iya. Di Sulawesi Selatan sampai hari ini berapa kabupaten? Alhamdulillah dengan kemarin Sinjai ada, Sinjai ada? itu melalui Pujang Suku Bulukumba juga kita Iya. fasilitasi. Nah yang kedua Kabupaten Banteng juga Oh, sudah mulai juga alhamdulillah terbentuk dan menjadi konto yang musuh. Oh, menyusul ya. Di Bulukumba sendiri ada 10 kecamatan. Apakah punya kelembagaan ke bawah? Sampai hari ini alhamdulillah kita ada di Bulukumba. Bulukumba? Yang lain belum. Oh, baru Bulukumba ya? Bulukumba. Oh, berarti 9 kecamatan lagi nih yang Ya, akan. target kita ke depan. Oh, iya, 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 iya. Oke. Pak Bri, Iya. sudah berapa anggota pejuang subuh yang hijrah, yang aktif di Bulukumba dan berbagai macam latar belakangnya? Kalau tidak bisa dia dipastikan secara pastinya tuh Secara angka nggak bisa? Berapa? ada sekitar 30-an. Oh, kurang lebih 30-an. Yang aktif? Aktif 70. Kalau yang aktif 70-an. Oh, yang aktif 70-an. Kalau sebenarnya sebenarnya lebih 100. Enggak, pertanyaan saya sudah berapa sebenarnya anggota pejuang subuh di Kabupaten Bulukumba termasuk di Kecamatan Bulukumba? Ada 200. 200-an? Iya. Wah, luar Harus biasa. semuanya tuh, Iya, iya, iya. secara total. Tapi yang aktif biasa 70-an. Di pengurus komunitas pejuang subuh berapa orang? Ada lebih 40-an. 40-an. Lebih 40-an ya? Iya. 40-an. Terus yang aktif di dalam kota ini kurang lebih 70-an. 70-an ya? Biasa juga 30. Dari latar belakang mana saja? Macam-macam. Ada Dari aktivis, saudara berikan dari aktivis nih. ya, Nah, ada ASN, ada polisi, ada penjual-jual di pasar, iya, iya, ada wira swasta. Kayak Pak Ketua tuh dia penjual baju, iya. Iya, iya. Haji Syukur. Jual di pasar. Oh, jadi di segala macam Ya. Ya, lebih banyak yang tidak bersentuhan dengan pemerintah punya pekerjaan. Tadi ada yang dibilang, saya tertarik, tadi terlintas bahwa ada beberapa komunitas yang berlatar belakang yang tidak usah disebutkan namanya apa segala macam. Menurut saya begini, kan lebih bagus itu dibilang mantan penjahat dibanding dibilang mantan ustadz, gitu, Oh iya betul. ya kan? Iya. Nah, mungkin yang dimaksud tadi ada latar belakang dari geng-geng kah atau preman-preman, Iya ada juga. ada beberapa teman itu kayak itu Astridillah tuh misalnya namanya tuh. Ya, Ya dulu itu ada tatonya ya. di Jirabi sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah Nah, aktif iya. di Pejuang Subuh. Junet Oh. dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Pak Ketua, bagaimana respon masyarakat di Bulukumba melihat ada pejuang subuh yang aktif? Jadi alhamdulillah respon khususnya di dalam kota, karena kita kebanyakan bersafari di dalam kota, itu sangat-sangat direspon baik, karena anak-anak mereka itu dia senang, artinya sudah ada komunitas yang mewadahi untuk memotivasi kita dalam beribadah. Kan kemarin mungkin banyak orang tua bingung mau dikemanakan anaknya untuk karena kita kan di sini di Pujang Subuh itu berwarna-warni, kita punya Ya, jenis latar belakang dan pemahaman aktivitas. ini, artinya di ilmu kita di sini ilmu Muhammadiyah tabligh wahid itu kita Oh, iya, 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 iya. tidak ada Oke. warna di sini. Dia ada warna. Satu warna, artinya tujuan kita sholat subuh. Sholat subuh. Persoalan bagaimana keyakinannya, ada NU, ada Muhammadiyah itu Kita bukan. sama. Kalau dia kuno kita ikut, dia kuno kita tidak ikut, itu saja. Iya, Di sini. iya, iya, iya. Yang salah kalau tidak sholat subuh. Jadi masyarakat senang. Oh iya. Ini yang gini kita bisa diterima di masyarakat umum karena kita umum. Tidak ada yang ini A, B, C, D. Tidak ada. Oh iya, iya. Tidak ada label Tidak ada NU, Muhammadiyah, apa ya. Tidak ada.
Oh ya, ya. Yang salah itu kalau tidak sholat Ya, subuh. dasar itu yang salah. Oke, oke. Eh, Pak Ketua, masjid yang didatangi itu biasanya sudah dikonfirmasi pengurusnya atau langsung saja datang ke masjid yang diagendakan? Di Pujon Sub itu ada namanya divisi JSM. Nah, JSM itu. Itu jadwal suku masjid. Wits, ya, ya, ya. Kita memfasilitasi beliau dengan kendaraan. Kita sudah siapkan satu kendaraan. Kita memfasilitasi dia pulsa data tiap bulan untuk mensuplai masjid-masjid yang ada di Bulukumba. Kabupaten Bulukumba. Ah, Jadi sebelum jadwal dia, jadi tugasnya dia itu di hari Ahad dia sudah menjadwal sepekan jadwal masjid yang akan Iya, iya, dikunjungi. iya. Dan setiap masjid yang akan dikunjungi harus disampaikan ke pengurus bahwa besok akan ada tamu dari Pujon Subuh. Nah, Oh, terkadang di situ kita kalau ada disampaikan sebelumnya, kita dijamu kadang kalau dengan pengurusnya pagi-pagi ada jamuan kue, nasi, kota, iya, iya, iya. kelebihannya kalau disampaikan sebelumnya. Nah, Oke, jadi alhamdulillah setiap masjid itu malah meminta kadang masjidnya diulang lagi minggu depan. Iya, iya, iya. Kenapa, Pak? Karena kita mau sasar dulu setiap kelurahan, jadi kita mutar. Kalau LLA itu khusus LLA saja 10 masjid dalam satu pekan. Kita lagi Oh, jailin. gitu. Supaya jalurnya teman-teman kalau subuh tidak kalah. Oh, ya. Berarah apa? Oh, iya, iya. Tidak bertolak belakang ya. Jalur. Satu jalur ya. Kalau ke Cile. Oke. Pak Ketua, kan anggotanya yang aktif itu 70 ya tadi ya Pak Bri ya. Jadi setiap safari itu 70 itu harus ada. Mengenai kehadiran teman-teman itu kita tidak bisa paksakan. Karena ini kita tahu kadang ada yang tidak sempat ikut karena di luar daerah atau ada yang berhalangan. Yang jelas dalam setiap kali Safari itu rata-rata berapa yang hadir? paling ini 30-40. 30-40. Itu rata-ratanya ya. Oh, oke. Banyak juga ya. Berarti masjid itu bisa kelihatan ramai memang ya. 40 orang dari Ya. teman-teman pejuang subuh ditambah jemaah di situ ya. Kalau pergi ini mau bisa besar. Iya, 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 iya. Bung Bri, apa dinamikanya semenjak hijrah di Pujon Subuh dan apa dinamikanya memperjuangkan ini komunitas Pujon Subuh? Silakan. Iya, banyak dinamikanya di situ. Ya. Sebenarnya kan ini internal tuh, tapi kan tidak apa-apa kita terbuka untuk diambil positifnya Ya. saja. Nah, terkadang itu ada perbedaan di kami, tapi diselesaikan secara Oke. internal. Oke. Jadi dinamika di internal dan ada juga dinamika eksternal berarti. Iya, kalau di eksternal itu kan kalau misalnya kita sering dengar taklim, Ya. kalau tidak terlalu bermanfaat, nah tinggalkan saja perdebatan itu. Selalu itu kita ada lebih baik kita mengalah dan sebagainya. Karena kita ini tujuannya tidak ada tujuan kalau saya pribadi Ya. tidak ada tujuan dunia. Makanya saya meskipun banyak yang kenal di situ dan saya tidak mencalek. Oh begitu. Gitu. Saya itu bilang, saya murni untuk berubah untuk Iya, iya, iya. bagaimana memperbaiki diri dari punya. Karena terus terang itu ada pintu Pujon Subuh. Ini bukan dia, Ya. baru biasa saya juga cerita. Oh. Dulu tidak pernah bisa dekat, tidak pernah karena saya tidak tahu di mana saya dekatkan ini. Iya, iya, Ini iya. kita punya Komunitas artis. ini. Kemudian nanti ada Pujon Subuh itu baru saya rajin di masjid. Dulu itu kan kalau kita tahu ini, Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. apa kita lakukan apa semua. Iya, iya. Nah, termasuk itu sebenarnya demo menurut Ustaz itu bertentangan. Oke, oke. Pak Bri, pernah enggak ditolak di satu masjid? Nggak pernah ada kejadian. Tidak apa dicerita. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, itu kan itu hari di sebuah masjid. Nah, kebetulan itu Haji Syukur yang berbicara di situ. Nah, ini ada di situ jamaah mungkin mau nauji. Bilang ini Pujon Subuh selalu mendengar taklim. Tidak begitu caranya membaca. Apalagi itu. Allahu Akbar apa? Alhamdulillah tuh. Iya. Ada yang menguji. Karena waktu itu kan kita ini masih ada darah-darah demonstrasi sedikit. Iya. Langsung saya berteriak. Langsung begini orang ini. Iya, iya, iya. Masih jiwa aktivis ya. Ternyata setelah itu saya sadar ternyata salah. Iya, iya. Seharusnya saya banyak bersabar. Iya, iya, Tapi iya. kan namanya kita kan. Bagian dari proses ya, Bung Bri ya. Itu aja syukurannya yang pencermanya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi pernah satu kali ditolak di masjid Tidak ya? ada di masjid itu. Tidak ada ya? Ya bukan ditolak. Nanti setelah selesai taklim
Oh, nanti selesai taklimnya baru ada perdebatan begitu. Iya. Ada perdebatan ya. Mesti bungkas. Saya Masih bongkar. Tidak apa-apa, artinya ya terbuka toh. ya, kita kan ini coba menyuguhkan cerita yang positif kepada masyarakat, apalagi pejuang subuh ini sekarang sudah menjadi buah bibir di masyarakat Bulukumba. Pak Ketua, safarinya sebatas di ujung Bulu saja di kecamatan kota di ibu kota kabupaten atau biasa keluar ke kecamatan-kecamatan lain? Jadi kita selama terbentuk, alhamdulillah kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri, di Kecamatan Ujung Bulu sendiri, kita sudah sisir semua masjid kurang lebih 100 lebih ya. Nah, 2 masjid kita 102 sudah masjid. masuki semua. Dan alhamdulillah safari kita di luar itu kemarin ya pertama kita kalau kecamatan itu sudah Ujung Boe, Gunung Bahari, Nede, Bulukumba, Rilala, Gantara sudah semua kita sisir. Sudah? Indah juga. Kindang sudah? Sudah. Kajang juga sudah? Sisa Kajang yang belum. Oh, sisa Kajang yang belum. Herlang? Betul Herlang, ya itu 3. Oh, 3 ya? Kajang, Herlang, Butir belum ya? Selebihnya sudah selesai? Sudah semua. Wah. Pak Ketua, selama bersafari di 100 berapa masjid? 102 lebih ya. 102 lebih masjid. Masjid mana yang paling kurang jamaahnya? Di sini ada satu sebenarnya masjid yang kurang, memang agak kurang dikenal. Iya. Di belakang ini ya. Ini Oh ya, ada di belakang stadion, samping iya, stadion. iya. Itu ada masjid, padahal penduduk itu padat. Padat. Tapi jamaahnya 2 orang, 3 orang. 2 orang, 3 orang. Kita merasa sedih. Ini masjid di tengah kota kok Iya. bisa jamaah cuma sampai 3 orang dan rumah padat di sekitar sini Iya, ada iya. justru ada BTN. Sudah berapa kali dikunjungi itu masjid? Ya Sampai hari ini? Ya, semenjak hari ini. Iya 5 kali ya. Sudah 5 kali? Ya. Ada perubahan? Kemarin ada sampai tambahan sampai hampir tetap. Oh, satu. Semenjak pejuang subuh sering ke situ ya? Oke. Pak Humas ini saya coba mau tanya. Bagaimana metode perekrutan jamaah pejuang subuh sehingga sudah banyak orang yang tergabung di dalamnya? Kan ini kita saling memanggil. Ya. Kalau misalnya ada kita lihat orang janji ke masjid ini, biasa kita panggil. Atau ada juga kenalan. Mas bergaul di Pujian Subuh. Tapi ada juga yang kalau saya itu ada beberapa yang hubungi ke itu. Ya. Tapi belum bilang tabe. Bagaimana caranya masuk? Ada bisa chat. Bagaimana caranya masuk Pujian Subuh? Bilang ini nanti saya kirimkan ke jadwal. Ya. Alhamdulillah belum bergabung ini. Ya itu. Iya. Katanya. Apa? Selalu begadang. Iya. Bung Bre, ada enggak persyaratan yang harus dipenuhi oleh komunitas pejuang subuh menjadi anggota komunitas pejuang subuh? Nggak ada sih kalau persyaratan. Paling persyaratannya ya bergabung masuk berjamaah Ada sumbernya Pak. Langsung ikut saja ya? Tidak ada persyaratan bahwa harus orang ini apa segala macam, enggak ya? Iya, enggak kayak ada Ada sebenarnya. umur atau apa segala Tidak, macam? kita itu utamakan proyek laki-laki. Kalau perempuan tidak. Oh, jadi diutamakan Dari laki-laki. menghindari fitnah. Kenapa tidak dilakukan penjual subuh khusus perempuan begitu? Ya awalnya sih begitu, kayak materi kan ada, sebenarnya di nasional juga ada, tapi kita teman-teman lakunya terus sensi lah. Kalau ada seperti itu ya cukup lah, karena kalau awal cukup lah di rumah. Kita yang laki-laki gitu. yang berjuang di Ya. Oke. Jadi tidak ada persyaratan khusus umur apa segala macam. Kalau kesehatan itu sebenarnya kan kita ada 2 grup ya Iya. di komunitas yang ada grup perekrutan Ya. dan grup inti. Ya. Yang bisa masuk ke grup inti itu nanti melewati persyaratan 7 hari berturut-turut ikut salat berjamaah dengan kita. Oke. Jadi selama dia belum masuk 7 hari dia masih di grup perekrutan, nanti setelah itu baru kita pindahkan Ke grup inti. inti. Oh, begitu. Bung Bre, bagaimana caranya orang cepat bangun dari tidurnya dan melaksanakan kegiatan di subuh hari? Mungkin ada tipsnya? Iya, yang pertama itu kalau mau jadi pujang subuh, rajin salat subuh, yang begadang. Ya. Itu dulu, jangan begadang. Ya. Yang kedua, pakai alarm. Saya sampai sekarang masih pakai alarm. Kalau agak biasa, agak susah juga sih. Jadi alarm itu membantu ya? Iya, kalau bunyi itu saya kan agak sensitif. Kalau bunyi pasti saya bangun. Jadi itu tipsnya. Iya. Waktu itu ada tips yang lain?
Selain tips yang dibahasakan tadi Pak Abri, itu tadi kita ada divisi membangunkan. Jadi tadi itu saya lupa tadi bahwa divisi menjemputan dan membangunkan itu Berbeda. bagian Oh, satu bagian ya? menjemput dan membangunkan. Oh, jadi bidang membangunkan dan menjemput. Menjemput. Iya, yang membangunkan kita buat list di daftar di grup daftar yang mau dibangunkan langsung itu kita list namanya dengan nomor HP-nya dicantumkan. Nanti sebelum 15 menit sebelum azan bersalawat di masjid itu kita sudah hubungi teman-teman yang mau dibangunkan, yang dibantu dibangunkan. Walaupun akhirnya dia mau juga dijemput ya dengan dijemput. Dijemput juga? Ya. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ini pertanyaan sebelum terakhir. Dua-duanya mungkin saya mau tanya. Ini lagi viral nih. Ada pernyataan seorang tokoh ya yang lagi viral, namanya Armando. Ya. Pernyataannya bahwa sholat itu sholat 5 waktu itu tidak diatur di Al-Quran. Menurut pendapat ketua, bagaimana? Artinya salat di waktu sudah. Maksudnya sholat 5 waktu itu tidak diatur oleh di dalam Al-Quran. Menurut tokoh ini Armando yang lagi viral sekarang ini. Ya, kalau menurut Pak Ketua bagaimana itu? Ya, kalau menurut kami ya mungkin kurang pas ya bahasa. Ini kan kewajiban kita ini. Ya. Sedangkan salat itu salah satu tiang agama buat kita. Oke. Jadi kapan rumah anda pakai tiang, bagaimana mau berdiri kokoh tanpa ada tiang 5 waktu ini? Kalau cuma pondasi saja tidak mungkin berdiri suatu bangunan. Menurut Armando bahwa wajib sholat itu wajib, tapi tidak pernah diatur bahwa harus 5 waktu. Nah, bagaimana kajiannya pejuang subuh bagaimana? Nah, kalau kita teman-teman ya, karena kita di sini label kita pejuang subuh, artinya di satu waktu subuh saja yang kita perjuangkan. Makanya kita buat komunitas pejuang subuh itu kita berjuang karena itu yang berat. Dan di saat waktu subuh sudah ringan, saya rasa ya yang lain pasti ringan. lebih ringan. Jadi otomatis memang harus ikut lima-limanya tidak boleh terpisah memang karena memang sudah itu tadi saya bilang kewajiban kita. Beri yang pertanyaan yang sama. Ya, kalau pernyataan Armando itu pernah saya lihat videonya, itu pernyataan yang sangat menyesatkan. Ya. Itu tidak layak untuk ditiru. Nah, terkait dengan salat, ternyata sering kita mendengar taklim tentang bagaimana itu sejarah berdirinya salat pada saat Nabi Muhammad melakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan perintah salat di situ. Ya, langit ke-7 ketemu beberapa nabi mulai tingkat 1 sampai tingkat 7. Perintah salatnya kan di situ. Nah, kemudian itu salat sebenarnya bukan hal yang harus diperdebatkan. Tapi dilakukan. Jadi salat itu dikerja. Iya. Bukan dicerita. Bukan cerita ya. Beberapa ustaz sama di semua umat alim bahwa pertama kita dihisap itu salat tak dulu. Itu dulu salat. Makanya itu yang pertama. Iya. Kalau bagus salat, kalau kita dihisap bagus nilai itu insyaallah. Nah, itu pemahaman saya. Sebenarnya itu memang beberapa keyakinan itu tidak bisa didebat. Iya. Tidak bisa diperdebat tadi itu pernyataan tentang Armando. Itu memang pernyataan yang sangat menyesatkan. Karena kita di Islam sangat jelas itu perintah salat itu pada saat kita dihisap di akhirat yang pertama salat dulu. Iya. Nah, kemudian salat itu yang Rasulullah senangi itu ada di masjid. Nah, itu juga yang kita harus lakukan. Jadi kalau misalnya mungkin ini ada grup yang pernah saya ikuti juga di situ diskusi lintas agama. Tidak bisa itu memang kalau dia pakai akal, dia pakai logika. Nah, sementara kalau logika dengan keyakinan itu tidak ketemu. Nah, contoh logika keyakinan tidak ketemu. Misalnya tentang Nabi Musa, laut dibelah. Kan kalau kita pakai akal kan tidak mungkin ada laut bisa dibelah. Tapi kalau keyakinan bisa saja. Sama dengan misalnya Nabi Muhammad naik hanya sekian menit itu dia naik ke langit ke-7. Kalau akalnya tidak bisa. Tapi kalau keyakinan bisa terjadi kalau kena akal. Makanya tidak bisa itu diperdebatkan itu antara akal dan keyakinan karena pasti akan kontroversial. Apalagi kalau orang-orang yang mengklaim diri cerdas.
Iya. yang punya pemahaman kayak Armando itu kan dia ada kecerdasannya itu, dia sering baca buku, dia sangat memahami. Memang kalau misalnya disebutkan tidak ada Al-Quran itu memerintahkan salat lima waktu. Nah, tapi kan sebagaimana terbahasakan bahwa kita harus mempercayai dua hadis Nabi dan Al-Quran. Oke. Nah, di hadis Nabi banyak mengatur tentang salat. Nah, salah satunya itu perjalanannya Nabi Muhammad Ya. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang awalnya disuruh salat 50, kemudian berubah menjadi 5. Nah, itulah yang kita pedomani umat Islam. Oke. Nah, itu berbantah. Oke. Jadi pedomannya itu ya. Intinya bahwa betul Al-Quran tidak mengatur soal sholat 5 waktu. Tapi di situ diatur bahwa sholat itu wajib. Nah, dan ada hadis Nabi yang mempertegas bahwa 5 waktu. Nah, orang Islam harus mempercayai Al-Quran dan hadis. Nah, gitu mungkin ya. Oke. Pak Ketua, apa harapan Pak Ketua pada masyarakat Kabupaten Bulukumba ke depan supaya waktu subuh ini semarak dilaksanakan oleh masyarakat Bulukumba? Silakan Pak. Di harapan kami khususnya masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan keberadaan kita sudah 3 tahun ini, saya hanya berharap mungkin pemerintah juga harus mensupport kita setiap ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang insya Allah ini dalam waktu dekat ini kita ada banyak kegiatan ini kajian besar ini, termasuk hari Rabu nanti mungkin kita akan kedatangan guru kita kelas sholat. Dilanjutkan lagi nanti tanggal 26 itu kedatangan Muhammad Syai Jabar. Yang inilah yang saya harapkan bahwa dukungan pemerintah yang kita sangat harapkan di sini, selain dari masyarakat sendiri, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi sekali lagi harapan kami bahwa kehadiran komunitas yang ini, sekali lagi kami tekankan bahwa kita ini hadir semata-mata tujuan kita adalah salat subuh berjamaah. Jadi kita di dalamnya tidak ada ormas, tidak ada warna, tidak ada aliran, tidak ada apapun, kecuali tadi kita mengajak saudara-saudara kita yang betul-betul ingin berjuang untuk salat subuh, untuk masuk sebagai komunitas pujian subuh. Dan satu hal lagi yang saya ingin tambahkan bahwa di komunitas pujian subuh itu tidak ada kepentingan dunia, dalam artian tidak ada kita punya mau ambil keuntungan secara pribadi, keuntungan maupun secara umum, karena memang tujuan kita di sini tak lain untuk melanjutkan dakwah-dakwahnya dari Muhammad. Dalam artian kita berdakwah kan tidak mesti di mimbar, ya. Artinya dakwah kita ini gerakan subuh di waktu subuh. Jadi memperlihatkan langsung ke masyarakat bahwa seperti ini. Yang itulah yang membuat kita sampai hari ini bertahan. Karena itu semangat teman-teman di waktu subuh itu sungguh luar biasa. Karena bukan cuma kita salat subuh bersama, tapi setelah salat subuh itu ada ngopi barengnya. Di situ ngopi bareng itu bukan juga kita asal ngopi bareng, tapi ada ngobrol perkara iman. Jadi kita nggak cuma ngopi, tapi ada ngobrol perkara. Ada ngobrol. Itulah tambah-tambah dari kegiatan kita seperti itu selain kita ada. Jadi dia membuat teman-teman semangat sampai hari kita bertahan. Oke, Pak Ketua, Pak Humas ya, Pak teman Bri. Ini letting saya ulang lagi. Yang aktivis ulung dulu lagi. Terima kasih banyak sudah bersedia datang di Medium TV. Kita ngobrol dan berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pemirsa, Medium TV kita sudah ngobrol panjang dengan dua narasumber kita, Ketua Komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba didampingi dengan humasnya. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi dari obrolan ini. Pertama, Pejuang Subuh ini dibentuk dari kegelisahan teman-teman Pejuang Subuh karena kurangnya jemaah-jemaah di waktu subuh. Kedua, teman-teman Pejuang Subuh menganggap bahwa ketika sholat subuh itu sudah ringan, berarti sholat selanjutnya duhur, asar, dan selanjutnya itu sudah ringan. Kedua, di Pejuang Subuh ini ada bidang yang spesialis membangunkan dan menjemput. Jadi masyarakat Bulukumba yang ingin bergabung jangan takut untuk bergabung di Pejuang Subuh karena
Jangan takut tidak bangun ya, karena ada bidang yang memang disiapkan untuk membangunkan dan kalau perlu dijemput di rumahnya. Ketiga, pendapat teman-teman pejuang subuh soal pernyataan Armando bahwa Al-Quran memang tidak mengatur soal waktu 5 sholat, tapi mereka yakin bahwa yang harus diyakini dan dipercayai oleh umat Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan soal 5 waktu itu diatur di hadis. Terakhir, teman-teman pejuang subuh menegaskan bahwa tidak ada kepentingan apapun di dalam komunitas ini, tidak ada warna tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada apa segala macam di pejuang subuh. Yang mereka konsen adalah bagaimana kita rame-rame bersolat subuh supaya solat selanjutnya itu lebih ringan. Yang salah itu kalau tidak solat subuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, mungkin ada moto atau yel-yel pejuang subuh, silakan Pak teman Beri yang pimpin. Pak Ketua? Siapa kita? Pejuang subuh. Berjuang subuh. Salat subuh seramai salat Jumat. Mujahid subuh. Istiqamah sampai husnul khatimah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Thank you.